Selanjutnya, siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita persilakan Coach Tom MC. Please, silakan Coach. Terima kasih Yohana. Kalau kita mendengar kata-kata rajutan, biasanya pikiran kita langsung berpikir ke oma-oma yang duduk lalu kemudian membuat rajutan. Tapi ternyata sekarang rajutan sudah bergeser. Bukan hanya pekerjaan orang tua, tapi juga merupakan hobi. Ini yang sedang dibidik oleh Zafira yang memiliki misi yang menarik yang akan dibahas hari ini. Juragan berikutnya adalah Zafira. Perkenalkan, saya Mujib Masyudi. Dan saya Arvina Yanti. Kami dari Rajutan Zafira. Saat ini Rajutan Zafira adalah supplier bahan dan produsen rajutan di Sumatera Barat. Kalau dari sisi produk, ini produk sangat biasa, tapi ceritanya luar biasa. Jadi kalau kita scan QR code ini akan terhubung ke cerita di balik pembuatan produk ini, mulai dari awal sampai dengan produk ini jadi dan siap untuk dipasarkan. Jadi kita bukan hanya sekedar menjual produk, tapi kita menjual cerita di baliknya. Kami siap menjadi juragan zaman now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujib Masyudi. Dan saya Arvina Yanti. Dari Rajutan Zafira. Sebelumnya kami nanti akan memberikan surprise kepada para panelis. Kami minta nanti untuk bisa tutup mata sebentar karena akan ada sesuatu yang akan kami berikan. Sebentar sampai dengan aba-aba untuk buka mata kembali. Sekarang tutup. Sekarang tutup mata. Sekarang mulai. Tutup mata Tangannya. semua ya. Wah, Parek sudah ngintip. Ya. Dirasa-rasakan dulu sedikit, gitu kan? Nanti kami minta salah satu panelis untuk bisa memberikan komentar Sambil menutup mata. sambil menutup mata. Ini semacam kantong kresek tapi versi rajut gitu ya. Iya, apakah menurut kalian cantik atau bagaimana? I think dari rasanya atau dari texture feel-nya harusnya sih cantik. Oke. Saya nggak tahu ya soal estetika, tapi simetris yang pasti. Oke. Karena botolnya Simetris. balance. Kayak rapi nih. Rapi. Sengaja kami bikin gimmick seperti itu gitu kan untuk mengajak para panelis untuk bisa merasakan sedikit tentang apa yang dirasakan oleh kawan-kawan tunanetra. Ternyata tidak mudah menjalani hari-hari yang penuh dengan kegelapan gitu. Ya. Jadi yang kami lakukan, inovasi yang kami lakukan bagaimana untuk membangkitkan salah satunya dengan memunculkan brand Blind Crochet ini, di mana kami membangun platform digital berbasis teknologi mampu telusur. Jadi dari produk yang produk yang dibangun, produk yang dibuat itu semuanya memiliki QR code. Ya, yang QR code ini akan bisa di-scan oleh customer kita, nanti akan terhubung dengan proses dari pembuatan rajutan ini. Mulai dari awal pembuatan, kemudian latar belakang dari siapa yang membuat dan seterusnya, itu akan terhubung. Kami berharap dengan mengikuti JJN ini kita bisa kami bisa mendapatkan dana adalah 22.100.000. Itu include semua bahan dan juga pengupahannya. Pak, saya mau tanya, takutnya saya salah persepsi ya. Jadi Blind Crochet ini bagian dari Rajutan Zafira? Secara komersial, iya, karena kita yang mengelola, tapi tenaga kerjanya dan juga pelatihan ini tetap di panti sosial. Oke. Pendanaan untuk aktivitas dari Blind Crochet ini apakah tergantung kepada kelanjutan bisnis Zafira, apa memang completely different, benar-benar terpisah? Ada hubungannya nggak ini? Hubungannya ada, cuman kalau dipisah untuk training itu masih terpisah, sedangkan untuk produksi itu berada di Zafira. Jadi inti yang saya ingin klarifikasi adalah keberhasilan dari Zafira itu sangat mempengaruhi
si blind crochet ini kan? Iya. Pasti. Nah, pertanyaan saya, apakah Zafiranya ini memang sudah stabil, sudah udah established sehingga si blind crochet juga sudah pasti bisa dibantu lah sama Zafira ini, apa gimana? Gimana keadaannya Zafira? Zafira sendiri itu kami insya Allah sudah bisa stable lah gitu. Jadi sebenarnya kami butuh support untuk bagaimana kawan-kawan tunanetra ini bisa terus berproduksi. Jadi Bapak punya dua entitas nih kesannya, satu yang Zafira, satu yang blind crochet. Yang Zafiranya jalan, nggak ada masalah, ibaratnya gitu ya. Iya. Tinggal dibantu yang ini aja. Ya. Jadi sebetulnya Zafira ini dia adalah supplier bahan baku rajutan. Jadi secara penjualan bahan baku sih basically aman. Masih oke gitulah untuk level Zafira saat ini. Nggak luar biasa heboh, tetapi untuk lingkup Sumatera Barat Iya. di kota apa? Padang. Kota Padang. Padang ya masih oke lah. Kalau oke, kenapa perlu bantuan? Sebenarnya untuk memunculkan produk baru itu seperti itu gitu sebenarnya. Jadi kalau mungkin poinnya begini, kan permintaannya 20 juta ya. Apakah terlepas dari misi sosial, apakah Zafira sendiri tidak bisa mendanai 20 juta ini gitu? Itu yang menjadi ini kita masih keberatan kita. Kita saat ini running Zafira itu kemampuan untuk menghidupi diri sendiri kita jalan gitu. Tapi untuk memunculkan baru dan dalam artian misi sosial gitu kan, ya kemampuan kita memang sangat terbatas masih. Arti maksudnya jalan itu berarti pas-pasan aja. Pas-pasan. untuk Nah, sendiri, maksudnya. untuk sendiri, tapi nggak berlebih-lebihan. Ya. Jadi 22 juta itu masuk Zafira atau masuk blind crochet? Tidak, cuman untuk pengembangan blind crochet saja. Untuk blind crochet Iya. kan? Jadi beda kan? Beda. Jadi 20 juta itu untuk sosial. Ya. Saya sempat bingung sih. Jadi pendanaan tunanetra itu kenapa tidak bisa disupport sama Zafira kalau misalnya mereka sudah stabil? Kan seharusnya bisa disupport dong. Kenapa enggak? Kenapa justru minta tambahan modal khusus untuk yang blind crochet-nya, bukan untuk Zafira? Sebetulnya ini adalah salah satu dari unit bisnis baru yang akan memberikan Zafira nilai tambah, added value tentang adanya support atau bantuan dari teman-teman tunanetra. Jadi kita juga sebetulnya ingin meneliti lebih dalam bagaimana memantau ini kalau benar-benar tujuannya mulia saja. Kita rasa ini hal yang sangat baik dan kita sangat tertarik untuk mendukung ini lebih lanjut. Apabila ada dana bantuan, apakah ini akan sustainable? Ya, jadi itu jadi stimulasi awal. Jadi untuk kita untuk pemodal awal nanti kita dari yang kita dari bantuan yang didapat itu kita nanti akan digunakan untuk terus berlanjut bergulir gitu kan. Untuk produksi bahan di awal, untuk untuk pengupahan di awal itu nanti kita akan berusaha untuk menjual dan membangun channel-channel baru untuk blind crochet ini gitu. Kita mau membantu yang sesuatu yang bermakna kan. Apabila ini cuma hal yang temporer, ya kita akan mikir dua kali juga gitu. Tapi kalau ini dapat berkelanjutan dan dapat memberikan makna, tentu akan kita bantu. Saya hanya ingin mempunyai gambaran aslinya kalau kita men-train seseorang, siapa aja itu. Bagaimana mereka bisa berkembang, apa kiat-kiatnya. Kalau sekarang saya dilatih, saya udah jago, saya dikemanain? Oh iya, produknya akan kita tampung. Yang mengelola produk itu adalah Zafira. Jadi mereka sebagai pekerja dan yang mendapatkan penghasilan secara kontinu dari pengupahan yang diberikan oleh Zafira. Dan Zafira itu akan berusaha untuk memasarkan produk-produk yang mereka sudah buat. Sebenarnya di Zafira itu dari sisi untuk produk yang baru yang kita luncurkan yang namanya blind crochet ini sebenarnya pure misi sosial sebenarnya. Jadi kita mengakomodir keterampilan kawan-kawan tunanetra itu sehingga bisa menjadi komersil. Yang mengkomersialisasi itu adalah Zafira. Jadi Zafira ini sebetulnya adalah bisnis utamanya lerajut. Lalu kemudian terkena dampak pandemi, lalu mendapatkan
cerita-cerita yang cukup menarik dari tetangga-tetangga yang mengalami tunanetra. Mereka punya hati atau punya misi lah untuk mengajak teman-teman bersama-sama membantu teman-teman tunanetra. Baik, langsung habis panelis, terima kasih. Dan tepuk tangan untuk peserta kali ini. Terima kasih Coach Tom. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.